Yesus, Tuhan, Tuhan, sehingga kami bisa sampai di saat ini Tuhan. Sekarang kami mendengar firman-Mu Tuhan, berkati kami supaya bisa mendengar dengan baik dan melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Judul renungan pada pagi hari ini, Otentik. Pada tanggal 31 Oktober 2017 yang lalu, kita baru saja merayakan 500 tahun reformasi, sebuah pembaruan yang terjadi di dalam diri gereja Katolik. Pembaruan ini menghasilkan aliran baru dalam kekristenan yang dikenal dengan Kristen Protestan. Tokoh yang memulai reformasi ini adalah Martin Luther. Ia seorang biarawan yang dilahirkan pada tanggal 10 November 1483 di Eisleben, Jerman. Ketika ia kecil, ayahnya menginginkan dia untuk menjadi pengacara, supaya hidup Martin Luther tidak mengalami kesulitan yang berat seperti yang dialaminya. Martin Luther mulai merintis pendidikannya untuk menjadi seorang pengacara. Namun, kejadian dahsyat pada tahun 1505, tepatnya di bulan Juli, menjadi saat di mana ia mengalami perubahan hidup yang penting. Martin Luther berjanji, jika ia diselamatkan dari badai yang mengerikan itu, maka ia akan menjadi seorang biarawan. Ia belajar dan mendapat gelar doktor teologi dari Universitas Wittenberg dan juga mengajar di universitas itu. Martin Luther menemukan sesuatu yang akhirnya mengubah wajah kekristenan hingga saat ini. Itu terjadi ketika ia sedang mempersiapkan diri untuk mengajar surat Paulus kepada jemaat di Roma. Martin Luther menyadari bahwa kita diselamatkan hanya oleh karena iman kita kepada Tuhan Yesus, bukan karena agama atau tunduk pada dogma, atau ajaran-ajaran gereja yang memperbudak kita. Karena peristiwa itu, dan juga dilatar belakangi oleh penjualan surat penghapusan dosa oleh gereja pada waktu itu, maka sebagai bentuk protes, Luther menempelkan 95 dalil di depan pintu masuk ruang ibadah Universitas Wittenberg. Bastings, Martin Luther telah menunjukkan sikap hidup beriman yang otentik, yang mau menemukan kebenaran dan berjuang untuk kebenaran. Marilah sebagai remaja kita juga menjalani kehidupan kita dengan bersungguh-sungguh, menyerahkan seluruh jiwa raga kita untuk dipimpin dan disertai oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat firman-Mu tadi Tuhan. Sekarang kami mau melanjutkan aktivitas kami Tuhan, berkati aktivitas kami supaya bisa kami jalankan dengan baik tanpa kekurangan apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.